Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Salam jumpa dalam kasih mesra Yesus Kristus. Tinggal sesaat lagi kita akan sampai pada puncak perayaan masa raya Natal tahun ini. Di tengah banyaknya gejolak di negeri Indonesia, kita percaya kasih dan cinta Tuhan tidak akan dapat memisahkan kita semua. Tema minggu ini adalah kehendaknya, bukan kehendakku. Menjadikan kita semakin teguh mengandalkan pertolongan Tuhan dalam hari-hari hidup kita di masa mendatang. Mari bersatu dalam sukacita Minggu Advent saat ini, sebab itulah yang dikehendaki Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita menyanyi Kidung Jemaat 76. Jemaat dikasih Tuhan, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Damai sejahtera menyertai kamu sekalian yang berada dalam kasih Kristus. Dan bagimu juga. Silakan duduk. Kita akan bersama-sama membaca Mazmur dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-89, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keempat,
dan ayatnya yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-26. Nyanyian pengajaran Etan orang Esrahi. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaan-Mu tegak seperti langit. Engkau telah berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud, hambaku. Pernah engkau berbicara dalam penglihatan Kepada orang-orang yang Kau kasihi katamu. telah kutaruh nahkota di atas kepala seorang pahlawan. Telah kutinggalkan seorang pilihan dari antara bangsa itu. Aku telah mendapat Daud, hambaku. Aku telah mengurapinya dengan minyakku yang kudus. Maka tanganku tetap dengan dia. Bahkan lenganku meneguhkan dia. Musuh tidak akan menyergapnya. Dan orang curang tidak akan menindasnya. Aku akan menghancurkan lawannya dari hadapannya. Akan kubunuh. Kesetiaanku dan kasihku menyertai dia. Dan oleh karena namaku tanduknya akan meninggi. Aku akan membuat tangannya menguasai laut. Dan tangan kanannya menguasai sungai-sungai. Amin. Kita berdiri, kita mendengarkan perintah mengasihi dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 8. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Amin. Kasih Tuhanku lembut. Kasih Tuhanku lembut.
Saudara-saudara, dalam menyambut hari Natal di Minggu Advent 4 saat ini, marilah kita mengaku dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan dan sesama kita. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami sering lalai dalam mengemban perintah-Mu. Padahal tidak lama lagi kami akan menyambut dan menikmati hari kelahiran-Mu. Sungguh kami sering mengecewakan Tuhan dan sesama kami. Kami sering melawan kehendak Tuhan dan mendahulukan keinginan kami. Tuhan, kami berlumuran dosa. Karena Tuhan sudah mengampuni dosa kita, maka dengarkanlah berita anugerah dari Allah. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ya, Engkau telah meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Amin. Tibalah saatnya kita akan memberikan tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Namun kita tetap diingatkan melalui firman Tuhan dari Mazmur 89 ayat 2 sampai 3. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaan-Mu tegak seperti langit. Amin. Sambil persembahan kita jalankan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 84. Bye.
bersama-sama kita doakan persembahan kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena kami boleh dimungkinkan untuk membawa tanda ungkapan syukur kami melalui persembahan yang telah kami berikan kepadamu. Kiranya ya Tuhan, Engkau memberkati persembahan kami ini agar dapat dipergunakan dengan baik untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu yang masih ada pada masing-masing kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, sekiranya kami boleh mempergunakannya dengan baik dan benar. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan menerima pelayanan pemberitaan firman Tuhan pada pagi ini. Bacaan yang pertama dari 2 Samuel pasal 7 ayat 1 sampai 7. Bacaan yang kedua dari Roma pasal 16 ayat 25 sampai 27. Dan yang ketiga dari Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Mari kita berdoa. Di pagi hari ini ya Tuhan, kami datang kepadamu bersama-sama dengan umat-Mu. Kami datang ke rumah-Mu yang kudus, menyembah Tuhan dalam perayaan ibadah hari Minggu. Baik kami yang sudah memungkinkan untuk pergi ke gereja, pun kami yang beribadah di rumah masing-masing. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Allah Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami, supaya firman-Mu kami mengerti dan kami melakukannya setiap hari. Berfirmanlah Tuhan, karena kami sudah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan yang pertama terambil dari 2 Samuel pasal 7 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan berbunyi demikian. Janji Tuhan mengenai keluarga dan kerajaan Daud. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling, berkatalah raja kepada Nabi Nathan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda." Lalu berkatalah Nathan kepada raja, "Baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau." Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Nathan demikian, "Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini, tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan mengembala umatku Israel? Demikian, mengapa aku tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras?" Demikianlah firman Tuhan. Pembacaan yang kedua dari Roma 16 ayat 25 sampai 27. Firman Tuhan berkata, "Segala kemuliaan bagi Allah, bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus, sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya, tetapi yang sekarang telah kunyatakan dan menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat,
oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu." Itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Amin. Kita akan merenungkan satu tema perenungan pada pagi ini, yaitu kehendaknya, bukan kehendakmu. Kehendaknya, bukan kehendakmu. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setiap orang pasti punya rencana dalam hidupnya, mau melakukan ini dan itu, semua sudah direncanakan dengan matang untuk dilakukan. Entah hari ini, besok, bulan depan, atau tahun depan, kita ingin mewujudkan rencana tersebut. Tetapi apa yang terjadi? Kenyataan justru tidak seperti apa yang sudah kita rencanakan. Kebanyakan yang terjadi justru di luar dugaan dan perencanaan kita. Karena itu genaplah
firman Tuhan yang berkata, "Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu-lah yang terjadi." Ini adalah perkataan Yesus di Taman Getsemani. Memang benar, saudara, kita manusia hanya bisa merencanakan, tetapi semuanya ada dalam kendali dan kontrol Tuhan. Kita manusia hanya bisa berencana, namun Tuhanlah yang menentukan segalanya. Bukan mau kita yang jadi, tetapi apa maunya Tuhan. Saudara, Raja Daud, dia digelisahkan dengan hal-hal yang mengganggu pemikirannya, bahwa ia telah tinggal dalam rumahnya, sementara tabut Allah masih ada di dalam tenda. Bagi Daud, ini adalah sesuatu yang tidak pantas, membiarkan tabut Allah tetap ada di dalam tenda. Padahal Allah yang telah memberikan banyak kemenangan dan perlindungan kepada Daud. Rasa hormat kepada Allah membuat Daud rindu untuk membangun rumah yang layak bagi tabut Allah itu. Niat Daud dia sampaikan kepada Nabi Nathan, dan Nabi Nathan menyetujuinya karena ia yakin bahwa Allah pasti menyertai Daud, dan tentu Allah akan ada di dalam rencana ini. Akan tetapi ternyata Allah tidak menghendaki hal yang demikian. Tabut itu sudah diletakkan di kemah suci sejak dari zaman keluaran. Allah tidak pernah memerintahkan umatnya untuk membangun sebuah tempat yang permanen baginya. Daud ternyata bukanlah orang yang tepat untuk membangun bait suci itu, karena dia telah banyak menumpahkan darah dalam peperangan, sehingga Allah menyuruh Nabi Nathan untuk mengatakan kepada Daud, "Masakan engkau yang akan mendirikan rumah bagiku untuk kudiami?" Allah menyatakan penolakannya terhadap rencana Daud. Allah tidak menyetujui kehendak Daud itu terlaksana. Mengapa? Karena itu bukan kehendak Allah. Saudara, bagaimana dengan kehidupan kita? Mengapa terkadang apa yang kita rencanakan itu gagal, itu tidak terjadi sesuai dengan perencanaan kita? Saudara, jawabannya adalah karena itu bukan kehendak Allah. Sekali lagi, karena itu bukan kehendak Allah. Mungkin itu kehendak kita, tapi itu bukan kehendak Allah. Apa pesan firman Tuhan pada kita hari ini untuk kita lakukan dan bagikan kepada semua orang? Pertama, belajarlah dari Daud. Ketika dia berencana
Dia tidak pernah memutuskan sendiri, melainkan dia meminta pertimbangan dari Nabi Natan. Artinya Daud sangat menghargai petunjuk Tuhan lewat hambanya, yaitu Nabi Natan. Dan Daud tidak bertindak ceroboh atau gegabah. Daud sangat berhati-hati dan dia menghargai pendapat atau nasihat dari seorang hamba Tuhan. Saudara, bagaimana dengan kita? Sudahkah kita juga meminta petunjuk dan pertimbangan dari para hamba Tuhan kalau kita mau merencanakan sesuatu? Yang kedua, bagaimana reaksi Daud ketika dia mengalami penolakan dari Allah, ketika Allah tidak menghendaki apa yang direncanakan Daud untuk membuat bait Allah? Ternyata Daud tidak mengeluh. Dia tidak bersungut-sungut. Dia malah berdoa, bersyukur, dan memuji Allah. Saudara, apakah kita bisa seperti Daud yang lapang dada menerima apapun keputusan dari Tuhan dalam hidup kita? Karena banyak kali orang kecewa, marah, dan menyalahkan Tuhan ketika apa yang dia rencanakan tidak seperti kenyataan yang terjadi. Biasa sengkemo lako puang matua. No kamu mas sambayang, no kamu male mak gereja, nasengkei nasang mau tumintu tahu. Tidak pernah mengoreksi dirinya. Ada apa dengan dirinya? Jangan sampai apa yang dia rencanakan itu bukanlah kehendak Tuhan. Ketiga, ingat saudara, hanya kehendak Tuhan yang jadi dalam hidup ini, bukan kehendak kita. Seperti Maria yang dengan hati tulus menerima rencana Tuhan dalam hidupnya untuk mengandung bayi Yesus. Rasul Paulus yang melakukan pelayanan semata-mata karena penyertaan dan kehendak Tuhan. Karena itu, marilah kita semua menjalani Minggu Advent yang keempat ini dengan iman. Mari kita berkata, bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak Tuhanlah yang jadi. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita bersaat teduh. Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu. Mampukanlah kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu ini. Kami terus percaya bahwa bukan kehendak kami yang harus jadi, tetapi kehendak Tuhanlah yang harus jadi di dalam hidup kami. Mari kita menaikkan doa syafaat. Bapa, terima kasih kami telah beribadah kepadamu di minggu pagi ini. Kami telah dikenyangkan oleh firman kebenaran-Mu yang mengingatkan kami bahwa bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi. Ajar kami untuk selalu berserah
kepadamu Tuhan, sebab apa yang Engkau buat dalam hidup kami selalu mendatangkan kebaikan bagi kami. Bapa di sorga, kami rindu berdoa buat warga jemaat-Mu yang sakit dalam kelemahan tubuh. Ada Ibu Yohana Pananangan, Ibu Agnes Guntuada, Bapak Rusmin Sakaria, Bapak Peter Singkala, Bapak Yohanes Juma, Bapak Titus Tapi, Ibu Yuliati Manalu. Tuhan, Engkau kiranya memulihkan mereka semua. Di dalam perjuangan melawan sakit penyakit, Tuhan adalah sumber kesembuhan yang sejati. Bagi warga jemaat yang berduka cita, keluarga almarhumah Ibu Kamaya, keluarga Bapak Obed Anningrea, Tuhan yang akan memberi kekuatan dan penghiburan yang sejati. Kami mendoakan warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan, kiranya Tuhan memberkati mereka dan ingatkan mereka untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Kami semua yang telah mengambil bahagian dalam pelayanan hari ini, Tuhan memberkati pelayanan kami. Semoga berkenan bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi setiap kami yang selalu setia melayani Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami doakan pergumulan yang kami hadapi, pandemi COVID-19. Hanya kepadamu Tuhan kami meminta. Hanya kepadamu lah Tuhan kami berlindung dari pergumulan pandemi ini. Berkati pemerintah kami Tuhan, para ilmuwan, para tenaga kesehatan, supaya mereka dipakai oleh Tuhan menemukan vaksin yang dapat mengobati penyakit ini, sehingga di waktu yang Tuhan tentukan nantinya kami semua terbebas dari penyakit ini, dan kami boleh selalu memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, ampuni semua dosa-dosa kami, lalu terima kami yang datang berdoa bersyukur kepadamu. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdiri, kita menyanyikan Muliakanlah. Muliakanlah
dengarkanlah petunjuk hidup baru. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Saudara, pergilah kamu, dahulukanlah apa yang menjadi kehendak Tuhan, sebab rancangannya lah yang akan selalu kita nantikan dan alami. Bersukacitalah dalam merayakan kelahiran Sang Mesias abadi. Haleluya, Mesias Raja Damai. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mengakhiri ibadah kita pada saat ini, nyanyian syukur karena kita akan nyanyikan bersama-sama. Kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan. Namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah terindah dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari karena kasih. Demikianlah ibadah kita pada saat ini. Terima kasih atas ketenangan kita semua. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan melindungi kita. Amin.